tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu Muhammad Zulfikar MPD. Resum materi kuliah pengembangan media dan sumber belajar disusun oleh Mardenia, NIM 19302239, KSP 7 2019, jurusan Pendidikan Agama Islam, Kampus Universitas Islam Negeri UIN Patava, Lembang. Resum materi 1, konsep dasar teknologi dalam pendidikan. A. Pengertian teknologi pendidikan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian teknologi pendidikan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Jadi yang diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut dengan hardware, antara lain berupa TV, radio, video TV, komputer, dan lain-lain. B. Pendekatan dalam memberikan perhatian teknologi pendidikan. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yakni seperangkat alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berinteraksi dengan peserta didik, seperti TV, komputer, radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software merupakan prinsip ilmiah dalam memecahkan masalah, seperti prinsip sistematis, objektif, kritis, dan logis atau rasional dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses pembelajaran. C. Prinsip-prinsip dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada si belajar atau learning oriented. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. D. Urgensi mempelajari teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Resum materi 2, teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. A. Problem yang dihadapi sekarang. Yang pertama, belajar daring, siswa dan orang tua mulai bosan dan stres. Yang kedua, jenuh belajar daring, siswa rindu belajar tatap muka. Yang ketiga, banyak siswa yang putus sekolah selama pandemi COVID-19. B. Pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan langkah awal atau emerging approach. Sekolah mulai menyediakan peralatan hardware dan perangkat lunak software. Yang kedua, pendekatan penerapan atau evolving approach. Tahap ini juga sekolah dan guru telah mulai menerapkan teknologi dalam proses manajemen sekolah. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi atau integrating approach, ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi. Yang keempat, pendekatan transformatif atau transformating approach, dihubungkan dengan sekolah yang menggunakan perangkat teknologi secara kreatif dan dipergunakan pula untuk mengevaluasi dan memperbaharui organisasi sekolah. Adapun cara untuk mengatasi masalah-masalah belajar ialah melalui pendekatan yang merupakan landasan dari teknologi pendidikan sebagai berikut. Pendekatan isomorfis, yaitu menggabungkan berbagai kajian atau bidang keilmuan. Pendekatan sistematik, yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Pendekatan sinergistik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. Sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh atau komprehensif. Resum materi 3, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Dan revolusi keempat. Revolusi yang pertama terjadi ketika masyarakat membedakan tanggung jawab orang dewasa dan tugas mendidik anak muda beralih dari orang tua kepada guru dan dari rumah ke sekolah. Revolusi kedua terjadi dengan dipergunakannya bahasa tulisan dipakai sebagai sarana pendidikan. Revolusi ketiga berlangsung dengan ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersedianya buku secara luas. Revolusi keempat ditandai dengan perkembangan elektronik terutama dalam bentuk radio, pita rekaman, televisi, dan perangkat komputer. Penggunaan TIK dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dari sisi guru, ia berperan sebagai perancang proses pembelajaran, fasilitator, dan motivator bagi proses pembelajaran.
Dari sisi peserta didik di kehidupan abad 21 ini juga dituntut untuk memiliki kecakapan-kecakapan atau skill diantaranya ialah mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah atau problem solver, mampu bekerja sama, mampu berubah cepat dan beradaptasi, memiliki inisiatif dan berjiwa entrepreneur, mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, mampu mengakses dan menganalisis informasi, dan memiliki keinginan yang tinggi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK antara lain yaitu komputer, LCD proyektor, internet, CD pembelajaran, email, dan presentasi PowerPoint. Resume materi keempat, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media adalah orang, material, ataupun kejadian yang menciptakan suatu kondisi yang mana memungkinkan para siswa dalam memperoleh pengetahuan, sikap yang baik dan baru, serta keterampilan yang dalam pengertian guru, buku, dan lingkungan sekolah. Sedangkan media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kedudukan media dalam pembelajaran. Sebelum menentukan media dan alat bantu pembelajaran, hendaknya seorang guru harus mengenal karakteristik dan tipe belajar peserta didiknya, baik secara individual maupun secara keseluruhan, agar media dan alat yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut, sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima dan dapat bertahan lama. Ada 7 tipe belajar siswa yaitu visual, auditif, kinestetik, taktil, olfaktoris, gustatif, kombinatif. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Resume materi kelima, kriteria penggunaan media pendidikan. Kriteria penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, kecepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam mempergunakannya. Yang kelima, tersedianya waktu. Dan yang keenam, sesuai taraf berpikir peserta didik. Prinsip umum dan faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran harus dipandang menjadi satu kesatuan dengan proses. Yang kedua, hendaknya dipandang sebagai sumber data pelengkap. Yang ketiga, guru hendaknya memahami penggunaan media tersebut. Yang keempat, terlebih dahulu diuji keefektifan sebelum dan sesudah menggunakannya. Yang kelima, efektif dan efisien jika dikelola dan diorganisir dengan baik. Dan yang keenam, penggunaan multimedia pembelajaran akan merangsang gairah belajar peserta didik. Adapun faktor yang harus guru perhatikan dalam cara memilih dan menggunakan media pembelajaran yaitu tujuan mengajar, ketepatan dari bahan pelajaran dan media, metode mengajar, keadaan peserta didik, mutu teknis, dan biaya. Fungsi media dalam komunikasi pembelajaran. Hakikatnya, pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dan guru, antara komunikator dan komunikan. Ada beberapa proses komunikasi yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Yang pertama, model komunikasi satu arah terjadi antara guru ke peserta didik. Yang kedua, model komunikasi dua arah terjadi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik ke guru. Yang ketiga, model komunikasi multi arah terjadi antara pendidik dan peserta didik yang dinamis, tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara peserta didik sesamanya. Resume materi 6, pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Pembagian dan macam-macam media pendidikan dilihat dari sifatnya. Media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape, recorder, kaset, dan lain sebagainya.
Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah gambar, lukisan, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media audiovisual atau AVA merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar, seperti video. Resum materi 7, evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Pengertian evaluasi. Evaluasi menurut KPBI adalah penilaian, sedangkan menurut Norman E. Gronlund, evaluasi adalah satu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Macam-macam evaluasi. Macam evaluasi ada dua macam bentuk evaluasi yang dikenal, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Arif Sadiman, DKK 2003. Evaluasi formatif adalah proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran, termasuk media, bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi sumatif, kegiatan untuk mengumpulkan data dalam rangka untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu, dengan tujuan untuk menentukan apakah media tersebut benar-benar efektif seperti yang dilaporkan. Dalam program pengembangan media pendidikan dititik beratkan pada evaluasi formatif dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, evaluasi 1-1. Tahap ini pilih 2 peserta didik dan sajikan media secara individu. Kedua anak yang dipilih tersebut hendaknya salah satunya memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang sedikit di bawah rata-rata. Prosedur pelaksanaan: memberikan penjelasan mengenai media tersebut, usahakan peserta didik rileks, berikan pretest, catat waktu dan reaksi peserta didik, berikan post-test, berikan analisis informasi yang terkumpul. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil. Tahap ini median pada 10-20 peserta didik. Usahakan sampel terdiri dari peserta didik yang kurang pandai, sedang pandai, laki-laki dan perempuan serta ragam usia. Prosedur pelaksanaan: memberikan penjelasan mengenai media tersebut, membutuhkan umpan balik, berikan pretest, minta peserta didik mempelajari media, catat waktu dan reaksi peserta didik atau umpan balik, berikan post-test, bagikan kuesioner yang perlu didiskusikan, berikan analisis informasi yang terkumpul. Yang ketiga, evaluasi lapangan. Tahap ini adalah tahap akhir dari evaluasi formatif. Prosedur pelaksanaan: pilih 30 orang peserta didik dengan ragam tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, usia, kelamin, kemauan belajar. Hal yang perlu dihindari adalah efek halo, timbul karena responden yang salah, seperti peserta didik yang justru tidak mengetahui sama sekali dasar media yang kita buat, sehingga informasi yang didapatkan lebih dipengaruhi sifat kebaruan. Resum materi 8, keefektifan media pembelajaran dalam proses belajar. Pengertian efektif. Menurut KBBI, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Maka, efektivitas bisa diartikan seberapa tingkat besar keberhasilan yang dapat diraih atau dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Levianto, efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Indikator mengukur efektivitas media pembelajaran. Ada 4 indikator mengukur efektivitas media pembelajaran. Yang pertama, kualitas pembelajaran, yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga peserta didik dengan mudah dapat mempelajari, atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil tingkat kesalahan, berarti semakin efektif media pembelajaran. Penentu tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu. Biasanya disebut ketuntasan belajar.
Kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran atau appropriate level of introduce, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam menerima materi baru. Ketiga, insentif, yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi yang diberikan. Makin besar motivasi yang diberikan, makin besar pula keefektifan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran akan efektif. Keempat, waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran akan efektif apabila peserta didik dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ciri-ciri efektivitas pembelajaran. Yang pertama, berhasil menetapkan peserta didik mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan peserta didik secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. Yang ketiga, memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Resume materi 9, produksi media pendidikan berupa gambar. Salah satunya adalah media gambar berbentuk infografis. Pengertian infografis. Menurut AMIM 2014, infografis merupakan saksi ide atau data yang dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi yang kompleks untuk audiens melalui cara yang mudah ditangkap dan dipahami dalam kurun waktu singkat. Jadi, infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Jenis-jenis infografis. Yang pertama, infografis statis adalah infografis yang disajikan dalam bentuk visual statis tanpa konsep audio atau konsep animasi yang bisa bergerak. Jenis infografis yang satu ini bisa dibilang merupakan jenis yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua, infografis animasi, dikenal juga dengan sebutan animated infographics. Infografis jenis ini bisa digunakan pada media audio visual seperti televisi atau YouTube. Infografis animasi bisa disajikan dalam bentuk 2 dimensi maupun bentuk 3 dimensi yang tampak lebih kompleks. Yang ketiga, infografis interaktif adalah jenis infografis yang paling kompleks jika dibandingkan dengan infografis statis dan infografis animasi. Pada infografis ini, target yang menjadi sasaran penyajian informasi bisa melakukan interaksi terhadap infografis yang disajikan. Resume materi 10, pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan hanya dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pendengar untuk mempelajari isi tema. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh guru apabila akan menggunakan media audio bagi peserta didik, yaitu 1. Sesuaikan kemampuan anak. Media ini hanya mampu melayani dengan baik bagi pendengar yang sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak. Maka jika pengguna audio diharapkan dapat dimodifikasi sesuai kemampuannya menangkap. Yang kedua, teknik yang sesuai. Media ini membutuhkan pemusatan perhatian yang lebih tinggi, maka jika digunakan pada audio diperlukan teknik-teknik tertentu. Yang ketiga, tambah visual. Karena sifatnya auditif, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih diperlukan pengalaman-pengalaman yang bersifat visual. Resume materi 11, pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Media audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Bisa disebut media pandang dengar. Dengan media pembelajaran berbasis audiovisual ini, menyajikan isi tema lebih lengkap dan optimal. Media video. Jenis media audiovisual yang akan kita kembangkan adalah video. Video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan. Jika dahulu kita hanya dapat melihat video ini dari perangkat televisi, sekarang berbagai perangkat sudah bisa menayangkan beragam video dan film. Bahkan kita sendiri bisa berkreasi menjadi sutradaranya. Media rekam video. Media rekam video bisa kita gunakan kamera HP, kamera laptop, ataupun kamera profesional. Dan distribusi hasil rekamannya akan ditayangkan di channel YouTube sebagai media distribusi audio visual. Pesan dan kesan selama mengikuti mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar.
Pesan, terima kasih kepada Bapak Muhammad Zulfikar MPD sudah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmunya berkah ya Pak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat. Kesan, saya sangat senang diajari oleh Bapak. Bapak suka sekali membuat kami tertawa sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih banyak Pak. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.